Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Riono. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya agar sholat kita bisa menjadi khusyuk. Namun sebelum kita lanjut, baiknya kita klik dulu tombol subscribe-nya demi untuk kelanjutan dakwah kita. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, bagaimana caranya agar sholat kita menjadi khusyuk? Ada dua hal yang mesti dipahami. Yang pertama adalah ilmunya, dan yang kedua adalah ikhlas. Dan kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Harus ada ilmunya dan kemudian harus belajar ikhlas. Kenapa demikian halnya? Salah satu contoh, ketika seseorang yang kerjanya hanya bertani, lalu satu waktu membuat suatu pekerjaan yang bukan bidangnya, seperti misalnya membuat meja atau kursi, kira-kira hasilnya maksimal tidak? Kalaupun dia jadi meja atau kursi, tentu hasilnya tidak maksimal. Beda halnya kalau dia memang tukang kayu, tukang mebel, lalu dia membuat kursi atau meja atau apapun, pasti hasilnya akan maksimal. Demikian halnya tentang sholat juga. Sholat pun begitu. Karena sholat itu adalah suatu kebutuhan yang paling penting dalam Islam. Karena disitulah faktor penentu amal kita akan diterima atau tidak. Itu dari sholatnya. Maka pentingnya belajar ilmu. Salah satu contoh misalnya, ketika kita duduk di antara dua sujud, apa bacaannya? Robbi fili warhamni wajburni warfa'ni waryuhni wahdini wa'afini. Ada 7 permohonan kita kepada Allah. Tapi karena tidak tahu, tidak ada ilmunya, arti yang kita baca tidak tahu, maka terjadilah di situ salat kita tidak benar. Terburu-buru. Bagaimana mau khusyuk sedangkan apa yang dibaca kita tidak tahu? Ini pentingnya belajar ilmu agar kita memahami apa yang kita baca. Jadi sholat itu bisa khusyuk, kuncinya ada 2. Yang pertama ilmunya, yang kedua ikhlas. Itu sekilas tentang ilmu. Kemudian kenapa harus ikhlas? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa harus ikhlas? Bagaimana mungkin kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak ikhlas? Apa kira-kira sholat kita diterima? Ini menjadi satu hal yang penting tentang ikhlas ini. Lalu bagaimana pengertian tentang ikhlas itu? Ini harus perlu kita pahami.
ikhlas itu tidak cukup diucapkan dengan lisan, tetapi ikhlas itu melalui perbuatan. Jadi ini pentingnya ibadah supaya khusyuk. Yang pertama itu ilmunya, pahami dulu ilmunya, pelajari dulu ilmunya, kemudian belajar ikhlas. Banyak manusia yang diciptakan Allah dan dia tahu bahwa Tuhan kita itu Allah, tetapi kebanyakan manusia itu tidak ikhlas bertuhan kepada Allah. Tidak ikhlas bertuhan kepada Allah. Seandainya seluruh manusia ini ikhlas bertuhan kepada Allah, tentunya tempat-tempat ibadah kita, masjid-masjid kita, setiap saat, setiap waktu penuh dengan jamaah. Tetapi apa yang terjadi, sahabat beriman? Masjid kita merintih, merana. Masjidnya besar, yang sholat cuma 3 orang. Itu pun tidak menjamin bagaimana yang sholat itu sudah benar atau belum. Ini jadi tantangan kita sebagai umat Islam. Untuk itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar yang pertama belajar ilmu, kemudian belajar ikhlas. Ini pentingnya kita manusia hidup ini, agar amalan kita kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah suatu kebutuhan, seperti halnya makan. Kalau kita satu hari tidak makan, tentunya kita akan lapar, perut kita akan keroncongan. Begitu juga tentang sholat, karena dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, ini pentingnya sholat. Kemudian pentingnya juga menjaga sholat itu harus kita perhatikan. Untuk apa kita sholat kalau kita tidak bisa menjaga sholat itu? Lalu bagaimana caranya tentang menjaga sholat? Nanti di segmen berikutnya akan saya sampaikan. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita agar selalu menjaga sholat kita dan selalu memperbaiki sholat kita, tentunya dengan belajar ilmu dan belajar ikhlas. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.